Ya, Cik. selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Kembali lagi, atau baru pertama di podcast Ruang Kedap Suara. Jadi ini podcast baru dari LBH Jakarta, di samping podcast-podcast lain yang membicarakan mengenai ekspresi atau pendapat masyarakat terkait isu-isu yang lagi berkembang lah, yang lagi hangat diperbincangkan. Nah, untuk tema podcast kita yang pertama kali ini, kita akan membahas suatu isu yang bisa dibilang cukup ramai diperbincangkan gitu ya. Apalagi banyak teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar di banyak tempat juga menyuarakan tentang isu ini. Jadi kita akan membahas soal polemik biaya kuliah yang melambung tinggi gitu, yang mahal. Nah, telah hadir bersama-sama dengan kita. Pertama ada teman dari mahasiswa gitu ya. Ada Mas Beni dari SMI. Kemudian Mas Beni. ada Mas Beni, kemudian ada Mbak Sari dari Yapika. Kemudian ada Mas Arno dari Dongker. Nah, mungkin teman-teman juga banyak pendengar Dongker di sini ya. Amin. Ya, teman-teman, kalau kita ngomongin soal biaya kuliah ini memang tidak terlepas hanya biaya kuliah untuk kampus negeri aja ya, atau kita sebut UKT gitu. Tapi kampus-kampus swasta juga kita udah pernah sering dengar, kampus swasta juga punya besaran biaya kuliah yang mahal. Tapi yang kemudian ramai diperbincangkan ini tentang peraturan menteri yang dikeluarkan oleh Nadiem Makarim beberapa waktu ke belakang, yaitu peraturan menteri nomor 2 tahun 2024 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi SSBOPT gitu, yang kemudian memandatkan PTN atau perguruan tinggi negeri yang berstatus badan hukum maupun badan layanan umum untuk menetapkan biaya kuliahnya. Nah, kemudian tindak lanjut dari penetapan itu adalah biaya kuliah yang melambung tinggi gitu ya. Di banyak tempat kita bisa lihat banyak protes, banyak suara-suara miring terhadap biaya kuliah mahal tersebut. Nah, mungkin kita masuk dari sisi mahasiswa dulu gitu ya, sisi Mas Beni sebagai mahasiswa gitu. Nah, hari ini Mas Beni tanggal 3 Juni 2024 ini teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pendidikan Gratis atau Apatis melayangkan somasi terbuka ke Mas Menteri Nadiem Makarim ya, Mendikbud tentang polemik biaya kuliah ini. Nah, sebenarnya apa sih yang disasar dari upaya itu, Mas? Apa terkait somasi yang disampaikan hari ini ya? Ya kalau yang disasar tentu saja merupakan ancaman sebenarnya kan terkait situasi pendidikan yang ada hari ini kan. Salah satunya kan mungkin tadi yang sempat disinggung sama Bung Fadil terkait Permendikbud ya, Permendikbud nomor 2 tahun 2024 yang mana itu kemudian kemarin cukup mendapatkan atensi publik cukup luas ya. Jadi menjadi perbincangan di mana-mana gitu. Sampai Presiden Jokowi juga memanggil Mas Menteri dan ini harusnya diinstruksikan supaya sangat tumben gitu kan dia mendengarkan publik dan tumben tuh ya. Ya kita juga coba untuk merespon itu sebenarnya Bung. Walaupun sebenarnya nggak hanya terkait Permendikbudnya ya, karena persoalan UKT sebenarnya persoalan yang udah berurat berakar ya. Sebelum ada Permendikbud pun sebenarnya udah banyak problem-problem terkait persoalan pendidikan tinggi itu sendiri. Nah, yang kita sasar tadi bagaimana Permendikbud tidak hanya membatalkan kenaikan UKT, tapi juga harus bisa mencabut Permendikbud nomor 2 itu karena tahun depan bisa naik nih, atau bahkan bulan ini dia statement membatalkan kenaikan UKT, tapi 2 bulan ke depan akan bisa tetap naik juga kan, maksudnya sering kontradiksi ya, yang diomongin A tapi kejadian B itu kan sering ya terjadi di pemerintahan kita. Mungkin itu. Oke, berarti memang baru pernyataan lisan aja kemarin untuk membatalkan sementara kenaikan, tapi belum ada kepastian apakah naik atau tidak ke depan gitu ya. Iya. Oke. Kalau instruksi kementerian sebenarnya ada ya, enggak surat edaran kementerian ya untuk supaya nggak naik itu UKT. Tapi kan itu kan sangat riskan ya. Benar. Kekuatannya apa sih itu surat edaran kementerian itu? Oke. Nah,
ini kan serius nih, Bung Beni. Somasi ya. Secara hukum ini artinya teguran gitu. Emang seberapa penting sih pendidikan gitu sampai teman-teman ini menanggapi itu secara serius melalui surat terbuka somasi kepada seorang pembantu presiden gitu ya, dalam hal ini menteri. Kalau pertanyaan ini seberapa penting, ya pasti penting lah ya ngomongin pendidikan. Tapi kalau nyampe level tadi apa kemudian ditegur gitu, nyampe melayangkan somasi, karena apa yang dipertontonkan nama pemerintah itu udah sangat vulgar kalau menurut kami. Jadi kalau praktek komersialisasi udah dari zaman kapan memang udah ada praktek komersialisasi itu. Oke. Dan aturan-aturan hukum sebelumnya ada Undang-Undang 12 dan lain sebagainya. Tapi apa yang dipertontonkan di Permendikbud tadi, kayak tadi ya, yang di BLU kemudian bisa untuk apa menentukan besaran kenaikan secara otonom gitu kan, yang kita nggak tahu sebenarnya yang nyebabin kenaikannya apa, prakteknya udah sama lebih kayak dari PTNBH gitu, apa kampus-kampus BLU, ini kan udah sangat vulgar menurut kita, dan itu yang kemudian perlu di apa problematisir kalau menurut kami. Oke. Nah, emang apa sih yang dialami teman-teman mahasiswa gitu terkait dengan polemik biaya UKT yang tinggi ini? Apa sih karena kita cuma tahu ada calon mahasiswa baru yang mundur, ada yang kritik kemudian di DO. Benar nggak sih? Apa sih sebenarnya yang terjadi di lapangan? Ya itu tadi yang disinggung sebenarnya udah kejadian semua ya. Jauh sebelum adanya Permendikbud ingin kukatakan, yang tadi itu udah terjadi gitu. Oke. Jadi dari ketika UKT berjalan tahun 2013, kemudian apa Undang-Undang PT ya, itu sebenarnya udah banyak banget yang kritik juga kemudian direpresi, dikriminalisasi, bahkan tadi di DO juga. Tapi memang apa kekhawatiran itu semakin meningkat karena tadi pemerintah udah nggak malu-malu lagi, dia secara eksplisit mengatakan bahwa bayaran itu sekian, kenaikan sekian, dan apa ketika ada mahasiswa yang kemudian mengkritik itu kemudian dikenai apa, misal kayak kemarin kawan-kawan dari Riau ya, kebetulan apa saya juga berkoordinasi kawan Hari dari UNRI, jadi dia mengkritik tadi, salah satunya tadi gara-gara tadi munculnya Permendikbud tadi, kemudian kampus kan mengeluarkan ya kenaikan apa biaya kan, kemudian ada juga IP itu kayak uang pangkal, kalau dulu tuh uang pangkal lah IP itu, kemudian dia mengkritik kan, apa sebenarnya apa muatan kritik sangat baik menurut saya, itu menggambarkan bagaimana alma mater disejajarkan gitu kayak etalase dagangan ya. Nah, jadi kita milih di menu gitu biayanya 16 juta, sekian juta, kemudian dikritik, kemudian dikatakan bahwa apa rektor itu sebagai apa istilahnya itu maklar pendidikan. Kemudian nggak terima kan karena menurut si rektor secara personal dia dilecehkan dan lain sebagainya, kemudian dilaporkan. Itu praktek itu gara-gara yang publis aja Bung, tapi praktek yang di lapangan, kampus yang nggak negeri, apalagi nggak negeri, kampus swasta di daerah itu udah sangat luar biasa parah. Oke. Mungkin kita bisa masuk ke Mbak Sari dari Apika. Nih Mbak, kalau dengar dari Bung Beni nih agak parah nih Mbak ya. Uang kuliahnya mahal. Kemudian kalau kritik uang kuliah mahal di DO atau beasiswa dicabut, atau katanya KIP-nya juga dicabut gitu. Atau bahkan teman-teman dari Riau dipolisikan gitu, dilaporin polisi. Walaupun kemudian katanya rektornya, saya nggak tahu kalau mahasiswa saya. Ada rektornya bilang gitu, padahal udah dilaporin gitu. Nah, sebenarnya lagi kerasukan apa sih negara nih Mbak? Jadi melakukan tindakan-tindakan yang kita lihat sangat keras gitu, sangat agresif gitu pada warga, pada masyarakat, khususnya mereka-mereka yang lagi mengakses pendidikan tinggi. Kalau kerasukan jin Ifrit kayak terlalu receh ya. Ya sih? Jin Tomang. Iya, Dajjal kayaknya. Iya, masyarakat. Karena jago banget gitu negara hari ini mau apa ya? Kemunduran demokrasi hari ini gitu ya. Itu lewat regulasi ngubahnya gitu. Jadi itu keren banget, bukan keren ya. Tadi saya bilang Dajjal ya. Jadi regulasinya diubah demi keuntungan. Tapi saya mau komentar soal tadi, bahwa sebenarnya kalau kita mau tarik mundur soal PTNBH aja itu juga udah bermasalah. Ya kan? Akhirnya meletakkan hak layanan publik pendidikan ini yang tadinya itu adalah kewajiban negara, terus diletakkan otonom proses keuangannya, sehingga yang terjadi adalah banyak perguruan tinggi yang akhirnya mencari uang berlomba-lomba. Jadi kalau ngomongin fungsi pendidikan tadi untuk mencerdaskan bangsa, ini udah menarik keuntungan. Nah itu satu.
Nah tadi kalau ngomongin soal apa ya, ada mahasiswa yang bersuara terus direpresi, terus di DO gitu. Yang mungkin jauh sebelum hari ini gitu ya sudah banyak gitu. Tapi sekarang kan apa ya dibakukan lewat regulasi gitu ya satu. Kedua sebenarnya karena kenaikan harga perkuliahan ini sebenarnya adalah sangat soft untuk mempersempit ruang sipil. Misalnya karena kuliah mahal, taruhlah misalnya kuliah 20 juta, ya kan? Bisa mikir nggak sih untuk mengkritik negara mahasiswa gitu? Kan enggak, jadinya apa? Mereka harus terus-terusan kuliah, orientasi terhadap nilai, absen segala macam, nggak bisa demo, nggak bisa konsolidasi gitu. Karena lo udah bayar kuliah mahal, lo udah di sekolah sama mak bapak lo nih, otomatis orang tuanya akan apa ya nge-push anaknya untuk nilainya bagus gitu yang akhirnya ruang-ruang konsolidasi yang aku sebut bahwa demokratisasi di kampus tuh malah jadi semakin dipersempit gitu. Jadi bahkan regulasi ini itu bahkan bukan setelahnya, tapi itu membuat apa ya? Ya suara-suara yang mau bersuara jadi lebih nggak bisa bersuara karena akhirnya ya udahlah gue kuliah aja. Padahal kan kita tahu ya bahwa mahasiswa itu punya gelar yang disebut maha. Maha tuh kan Tuhan aja ya, Maha Esa gitu ya. Tapi kalau udah siswa dipakein maha, artinya dia tuh udah lagi nggak bicara soal bagaimana dapat ilmu pengetahuan di ruang kelas, tapi juga bagaimana mereproduksi pengetahuan, bagaimana ada kritik sosial terhadap negara, tanggung jawabnya kan di situ ya. Bagaimana ada pengabdian terhadap masyarakat. Nah di situ poinnya menurut aku yang ya adanya penyempitan ruang sipil dari UKT mahal itu satu. Kedua yang soal penting ini kalau ngomongin soal layanan publik justru misalnya pemerintah kita teriak-teriak upah, ayo dong upah dinaikin gitu ya. Tapi sementara itu nggak dikasih gitu ya. Tapi kita ketika perkuliahan ini naik gitu ya, perguruan tinggi UKT-nya naik gitu ya. Ini kan berarti kan bener-bener apa ya cita-cita soal generasi emas 2045 itu kayak bullshit aja gitu, paradoks aja. Ya mana ada sekarang kalau misalnya anak buruh gitu misalnya bisa bayaran kuliah, hak hidup layaknya aja nggak dikasih sama negara. Terus anak buruh ya udah berarti emang orang miskin dilarang pintar gitu, dilarang sekolah gitu. Gitu sih. Makin ngeri ya. Iya, Nah, ini mungkin kita ke sisi yang nggak terlalu ngeri dulu deh. Ke Mas Arno nih. Agak loncat nih kita nih ke soal band ya. Nggak masalah mas, kita jelaskan dengan detail. Mahasiswa butuh hiburan. Udah pasti tuh mas. Dongker kan kalau saya baca-baca lahir dalam kultur kampus gitu ya, di Bandung, di ITB gitu. Iya. Nah, apa namanya kultur kampus macam apa sih yang jadi rahim dari Dongker, kemudian lahirlah band Dongker yang bisa dibilang, nggak tahu nih Mas Rano sepakat apa enggak, bisa dibilang menggunakan musik juga sebagai medium pendidikan maupun kritik-kritik sosial gitu. Sebagai rahim ya apa tadi? Rahim. Ya kultur macam apa yang kemudian kita bikin nih. Kayaknya Dongker. kultur itu udah terbentuk dari kapan tahun, udah lama banget dari ITB ya. Maksudnya ITB kan emang secara apa ya tulang punggung besarnya tuh kegiatan mahasiswa di organisasi non akademiknya. Ya kan dari dulu dia ada himpunan yang umurnya udah sampai puluhan tahun gitu. Bahkan kampus saya tuh VSRD ITB tuh kampus keduanya lah dulu dibangun waktu sebelum namanya ITB gitu. Jadi kayak itu jadi kultur yang udah turun temurun yang akhirnya dimasukin keilmuan gitu. Berawal dari keilmuan dulu sih. Tapi kan dulu pasti banyak apa ya sisi kritisnya juga pada situasi negara pada saat itu. Nah, jadinya kayak ada bentuk semacam apa ya unit atau himpunan yang akhirnya tuh punya kegiatan di luar keprofesian. Gitu. Kayak ya teater, band, terus performnya tuh kayak bikin kostum ya. Jadi maker lah karena kebetulan kamu seni gitu. Jadi di situ tapi saya lihat pun di anak teknik ya dia juga seperti itu, berorganisasinya itu berkarya gitu. Jadi kayak anak mesin bisa bikin mesin dengan di luar akademiknya, tapi mesinnya tuh juga jadi buat mesin potong rumput, tapi punya kaki gitu-gitu lah. Penuh ekspresi gitu. Jadi kayak apalagi waktu saya pertama kali masuk kampus tuh 2015,
kayak belum terlalu pasif banget ya. Jadi masih banyak banget agenda di luar akademik. Itu tuh kalau udah maghrib itu malah lebih rame daripada pas jam kuliah gitu. Kuliah malam ya. Itu seru banget ngelihatnya Mas. Kalau saya keliling aja, ada anak teknik lagi pakai mobil gini, ngetes dia gitu. Terus ada anak arsitek lagi bikin rangka dari bambu, ada yang macam-macam gitu. Ada yang belajar ya kalau kan ada sains, teknologi sama lupa, seni, sains dan teknologi, seni. Dia kan melekat gitu mereka. Jadi itu udah jadi apa ya, keyword atau secara otomatis diturunin dari himpunan, dari fakultas himpunan di luar akademik itu udah jelas banget. Makanya saya kawan-kawan bikin band waktu itu karena ada kegiatan semacam apa yang namanya fancy night gitu dulu dari tahun dulu itu dari tahun 80-an tuh udah kayak pesta kostumnya anak seni rupa. Oh, itu manggung pertama di situ. Manggung di situ di acara-acara kampus kayak gitulah Dongker tuh. Ya udah dorongannya dari situ pastinya pengen keren-kerenan doang. Kayak gitu, keren-kerenan terus pengen apa ya, pengen tampil aja gitu. Cuman kalau ngomongin gagasan dan segala macem ya emang pastinya kebetulan si Dongker teh aktif ya di kampus. Saya juga cukup aktif dulu. Jadi ya gagasannya itu dimasukin juga sih buat secara lirikal buat di Dongker waktu itu di demo sama IP 1, IP 2 tuh emang berawal dari kampus. Semua isinya. Oh, dulu sempat juga ya, sempat ngomongin soal IP ya. Iya. Banyak hal yang terjadi atas persoalan kampus. Si Dongker tuh ngomongin hal-hal itu. Iya, lewat musik. Karena dulu apalagi 2019 kan banyak demo ya. Kayak di Bandung gitu apalagi demo RU apa, demo Taman Sari, demo Formasi ini, di korupsi ya. Iya. Kita pun juga yang di mana daerahnya situ ya, kampusnya kan di Jalan Dago itu di Ganesha, jadi ke bawah juga gitu. Apalagi ya tau lah kan ada apa KM ITB itu ya kayak wah gitu lah, mulutnya gede banget. Gitu. Oke. Nah, sekarang kan mungkin Mas Arno juga udah tahu ITB cukup jadi wujud konkret ya, contoh nyata dari komersialisasi pendidikan gitu. Mahal banget biayanya. Dan terakhir beberapa waktu lalu kan ada wacana ini ya, saya nggak tahu nih apa wacananya udah direalisasikan atau belum. Ada wacana ini student loan ya atau pinjol kampus gitu di ITB. Nah, apa namanya, kemudian tadi kalau kita kaitkan sama realita teman-teman mahasiswa dihadapkan biaya mahal, dihadapkan pada berbagai macam pembatasan. Nggak tahu nih, mungkin banyak kampus juga udah nggak boleh sampai malam gitu di kampus ya, udah nggak boleh 24 jam. Nah, kalau dalam kondisi-kondisi yang ada sekarang, mungkin nggak Dongker lahir gitu? Mungkin nggak Dongker bisa mengaktualisasikan diri jadi di luar kegiatan-kegiatan akademik dengan situasi yang tadi, situasi yang banyak pembatasan gitu? Kalau buat hari ini sih kayaknya nggak mungkin dong karena semenjak pandemi itu berubah semua sih tradisi budaya di kampus ITB waktu itu berubah. Tapi kayaknya sekarang udah mulai dibangun gitu sama anak-anaknya secara tidak langsung, lihat sejarah, lihat apa yang dilakukan alumninya itu kayak diulangi lagi sama mereka. Mungkin bagi mereka seru gitu. Ya udah mulai kebentuk lagi sih. Kayak bentar lagi mau ada pasar seni ITB segala macam. Kalau hari ini ya dengan kondisi hari ini banget kayaknya nggak mungkin banget sih. Karena dulu aja saya ngalamin ini Mas, bagi saya tuh udah mahal dulu kuliah saya tuh dibayar 10 juta masuk UKT. Dimana saya bingung, itu tahun 2015. Lah kok swasta lebih murah? Waktu itu mikirnya gitu, udah kita masuknya susah, tahu-tahu lebih mahal nih. Tapi waktu itu kan dulu rektornya belum ganti, sekarang ada Bu Reini atau siapa namanya, wanita, kalau dulu masih ini. Sebelum pokoknya itu tuh berapa tahun sesudah diganti sistem yang per SKS 8 tahun kemudian gitu kalau nggak 5 tahun kemudian itu tuh 5 tahun kemudian tuh jadi sistem UKT. Dulunya kan masih SKS tuh bayarnya bisa per SKS dan nggak ada jangka waktu gitu, jadi kayak sekarang dibatas kan 6 tahun 7 tahun, waktu itu bisa lumayan lah lama jangka waktunya untuk durasi ini. Jadi kayak itu membatasi saya untuk berpikir bagaimana caranya untuk berkegiatan kalau gini harus cepat lulus kan. Karena nanti bebannya ke orang tua saya kasihan gitu, harus bayar cepat. Jadi itu saya kerasa
waktu saya sempat megang organisasi gitu lah dulu di kampus. Itu ngomongin SDM-nya yang dimana nggak terlalu banyak juga lah waktu itu tuh, karena kontribusinya emang nggak terlalu banyak karena nggak bisa, dia harus ngejar Ya. sesuai harapan itu. Makanya ketika ada gelombang 1 wisudaan lulus Juli misalnya, bulan Juli tuh Kejar-kejaran. abis tuh angkatan 80% angkat cabut. Ya akhirnya emang mungkin nggak tahu secara tidak sadar apa sadar nih, sistem itu dibentuk untuk mencetak SDM yang manut misalnya gitu, yang manut-manut ae. Atau ya karena tadi ruang ekspresinya dibatasi kan untuk berkegiatan di mana semua bentuk kesalahan tuh bisa dilakukan di mahasiswa kan. Dalam konteks mahasiswa itu kita boleh salah nih, ketika kita udah lulus kayaknya jangan salah lagi, tapi kita nggak ada fase belajar itu, takutnya malah ya makanya banyak turun kayak Gen Z gini kan sekarang ya mungkin di momen dia waktu mahasiswanya kurang banyak bermain, kurang banyak salah atau gimana gitu, kurang nongkrong bisa jadi kan. Karena bagi kami itu bagi saya waktu itu penting sih, berkegiatan di kampus di luar akademik. Oke. Itu penting banget untuk membentuk, bahkan itu yang paling penting ya. Kalau ilmunya kan sama ya, maksudnya kayak di kampus apa gitu di Jakarta, Malah di BINUS diktat modul sama itu sama gitu gitu, kayak silabusnya sama itu semua, tapi dibentuk organisasinya yang berbeda sih, itu beda banget. Jadi biaya kuliah mahal bikin kejar-kejaran lulus, kan? Iya. Pembatasan bikin nggak bisa berekspresi dalam bentuk-bentuk non akademik. Coba bayangkan berapa banyak dongker yang terbunuh, Itu yang harusnya lahir kan, ya, band-band atau kegiatan-kegiatan non akademik yang sama bermanfaatnya sama teknisi gitu, sama insinyur dan lain-lain gitu kan. Oke. sama ini Mas, belakangan saya dengar luar biasa UKT-nya. Kan sekarang udah ada jalur-jalur gitu ya, Iya, baru. benar. Makanya saya makin beruntung saya yang lalu gitu masuknya nggak masuk sekarang. Kayak sampai 40 juta tuh gila, itu buat apa gitu satu semester. Jadi kayak ada yang internasional kelasnya. Cuma dia dapat privilege. Jadi kalau misalnya nanti kan ada bagian dari kampus Merdeka tuh ya. Kampus Merdeka tuh dia wajibkan 1 semester magang atau gimana. Dia punya jalur magang ke luar negeri gitu. Cuma kan itu buat orang yang berduit. Oke. Sama beasiswa agak sulit sekarang. Kalau dulu saya masih mending. Jadi kan beasiswa untuk tujuannya subsidi silang gitu ya. Jadi bisa dikurangi gitu. Oke. Tapi kalau sekarang agak sulit banget katanya, sulit. Ya gitu deh. Jadi Oke. sebenarnya kita jangan pesimis ya Mas ya. Balik lagi ke yang serem-serem nih, ke Bung Beni nih. Tadi ada kata kunci Bung, soal komersialisasi ya. Tadi sempat disinggung Mbak Sari juga. Komersialisasi itu barang macam apa sih, dan kenapa kemudian begitu teganya menyasar apa yang disebut dalam tanda petik anak bangsa gitu ya, yang lagi apa namanya berguru gitu, yang lagi menuntut ilmu. Kenapa justru hal-hal yang sangat-sangat kita butuhkan itu yang kemudian disasar sebagai objek komersialisasi gitu? Ya tadi mungkin yang cukup fundamental tadi, kalau aku juga coba garis bawahin yang disampaikan sama Kak Sari tadi terkait pendidikan ya. Kita nggak lagi, jadi kita tuh dibikin organisasi kalau pendidikan itu bukan lagi menjadi satu hal yang common good gitu. Karena ya bahkan nyampe pada level imajinasi kan, kalau kita ngomongin pendidikan gratis tuh memang mungkin ya. Maksudnya kan yang pertanyaan itu bukan itu memang hak gua gitu sebagai seorang sebagai warga negara. Tapi pertanyaan yang kemudian diajukan ketika muncul statement pendidikan gratis bukan emang harusnya kayak begitu, tapi yang kemudian respon publik ya, halayak secara luas itu adalah emang bisa ya pendidikan gratis, terlalu ngada-ngada pendidikan gratis ya, dan seterusnya gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan kalau menurutku, kalau misalnya tadi ya disinggung komersialisasi, ya kalau ditanya komersialisasi apa, mungkin ya praktiknya udah sangat vulgar gitu, bisa disaksikan. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah komersialisasi itu adalah sesuatu yang nature, kemudian menjadi semacam common sense di masyarakat, atau sebenarnya itu diciptakan kan? Ya harusnya kita berangkat dari yang dari posisi yang kayak begitu. Kalau berbicara persoalan pendidikan,
mungkin kalau kita jauh dulu di agak flashback gitu di Orde Baru di 95-an gitu ketika Indonesia gabung ke WTO, ada turunan itu namanya GATS ya Ya, GATS. saya update nih. Kemudian di situ bergabung, memang di situ kemudian ada beberapa syarat-syarat yang kemudian sektor-sektor publik tadi kemudian untuk dijadikan sebagai sektor jasa. Jadi masuk ke tanah yang sifatnya komersil. Jadi kalau dilihat dari posisi itu sebenarnya enggak, kan kalau kadang-kadang kalau sekarang kita ngelihat tuh seolah-olah pemerintahnya yang bermasalah, negara kita bermasalah, jadi persoalan itu berhenti pada level negara dan rakyat gitu. Tapi sebenarnya kalau mau di-track lebih jauh, sebenarnya ada politik internasional di situ, kemudian ada proses geopolitik internasional yang kemudian membuat kebijakan kita hari ini meratifikasi kesepakatan internasional tersebut. Waktu itu kan lahir Undang-Undang 20 tahun 2003, Undang-Undang Sisdiknas. Undang-Undang Sisdiknas itu istilahnya kalau menurutku tuh malu-malu ya, secara malu-malu kemudian negara pelan-pelan nih ada istilah-istilah yang kemudian mengakomodir pelibatan orang tua dan wali untuk kemudian ikut juga mendanai partisipasi masyarakat untuk bisa mengakses pendidikan. Jadi itu udah mulai dimunculkan tuh di undang-undang narasi-narasi itu. Kemudian berikutnya apalagi pas di undang-undang BHPT dulu kan sempat ditolak. Itu udah mulai berani tuh pemerintah. Tapi waktu itu kan berhasil ditolak. Ya. Dibatalkan MK ya? Ya, dibatalkan di MK. Tapi ketika generasi yang kemudian berhasil menolak itu lulus gitu, muncul lagi undang-undang baru yang sebenarnya isinya sama, undang-undang PT Pendidikan Tinggi 12 tahun 2012 yang akhirnya sampai sekarang nih jadinya Permendikbud. Ya. Kalau diurutin sebenarnya aku juga udah agak lupa Bung, Permendikbudnya udah berapa, udah banyak banget sebenarnya sekarang. Tapi intinya sama, semakin mengukuhkan yang tadi ya, kalau dikatakan tadi pendidikan sebagai sarana reproduksi pengetahuan. Jadi memang kita dibentuk, kalau menurutku dibentuk untuk kemudian tadi ya nggak bisa berekspresi, kemudian patuh, kemudian tuh udah ada kayak setupnya gitu dari A sampai Z tuh kau tuh harus ngapain gitu. Ketika kau lulus tuh apa yang harus kau kerjakan, ketika di kampus tuh apa aja yang perlu dikerjain. Jadi kalau misalnya jurusannya A ya harusnya udah strike itu aja. Tujuannya apa? Untuk menjawab kebutuhan yang ada di market gitu, untuk mengisi demand yang kemudian dibutuhkan sama market. Jadi orientasinya udah ke situ. Jadi kayak tadi ya, berapa dongker yang kemudian menghilang gitu udah pendidikan yang hari ini. Mungkin di zaman Bung Karno tadi itu udah terjadi, tapi dongker masih tetap bisa berdiri gitu. Karena bisa survive gitu. Tapi kan ada berapa gitu mahasiswa yang kemudian bisa survive dan tetap bisa berekspresi gitu. Karena proses pembunuhan tadi mengarahkan tadi pendidikan nggak jadi semacam common good itu udah terjadi bahkan di akhir-akhir Orde Baru itu mungkin. Oke. Nah, kalau dari segi tanggung jawab negara nih, Mbak Sari. Tadi walaupun kita udah diacak-acak sama Bung Beni, tanggung jawab negara udah diacak-acak ya dengan berbagai hal yang tadi Mbak Sari juga sampaikan. Sekarang proses penindasannya itu atau berbagai macam pembatasannya itu melalui proses legal formil gitu ya, melalui undang-undang atau melalui berbagai macam kebijakan-kebijakan yang seolah kulitnya ini demokratis, padahal enggak. Nah sebenarnya tanggung jawab negara dalam konteks ya hak asasi manusia secara umum atau spesifik pada hak atas pendidikan atau dalam konteks kebebasan berekspresi dan berpendapat atau bahkan dalam konteks pelayanan publik gitu, harusnya ngapain sih ngelihat ini? Apakah ya udah kita serahkan aja ke swasta, kemudian kita ambil urusan lain yang kiranya lebih penting diurus gitu. Dan konteks ini kan seolah-olah pendidikan bukan suatu hal yang perlu diurus negara lagi gitu. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan gitu Mbak? Tanggung jawab negara macam apa? Kita kan balik lagi ke tujuan pendidikan itu sendiri kan. Apalagi soal hak atas pendidikan itu. Yang sebenarnya itu kan wajib ya negara memberikan itu kepada rakyatnya gitu ya. Nah, tadi kalau ngomongin komersialisasi pendidikan ini sebenarnya kan kayak ada mau mendorong konsep liberalisasi pendidikan. Artinya pendidikan ini satu persatu tanggung jawab negara itu mundur gitu. Jadi diserahkan kepada swasta gitu ya. Nah, itu kan yang salahnya di situ ya. Jadi kalau misalkan harusnya negara kayak gimana ya, harus meletakkan skala prioritas. Pendidikan itu masuk dalam urusan pemerintah prioritas gitu. Nah, artinya pendidikan terus kesehatan itu adalah skala prioritas. Nah, artinya itu yang harus
dicukupi, dipenuhi sama negara gitu, bukan hal-hal yang lain. Kita tahu ya bahwa mungkin tadi ya soal apa namanya publik mungkin yang menganggap emang bisa ya pendidikan gratis gitu ya, karena menganggap bahwa ternyata kita sudah terinternalisasi bahwa pendidikan itu mahal, bahwa pendidikan itu bukan hak gitu. Jadi paradigmanya tuh bahkan harus digeser kepada masyarakat umumnya bahwa pendidikan itu adalah hak gitu. Artinya bukan hadiah. Kalau hak itu nggak usah diminta, harus dikasih, kan gitu. Itu yang harus kalau publik harus dikasih tahu itu. Publik harus dikasih tahu bahwa ini loh hak publik gitu. Hak bersuara, hak berekspresi, hak punya pendidikan, hak berpendapat, hak punya kesehatan yang baik, hak punya apa namanya perumahan yang layak, misalnya kayak gitu. Ya itu adalah hak gitu. Artinya ya tanggung jawab negara di situ gitu. Jadi jangan letakkan bahwa pendidikan itu memang bayar gitu atau pendidikan itu memang hadiah gitu dari negara nih karena gue baik, gue adalah good governance maka lu gua kasih hadiah. Nggak perlu diminta bahkan karena itu kewajiban negara untuk memberikan itu gitu. Jadi ya Kan tersier katanya. iya lagi tersier. Aduh, gini, masalahnya kalau ngomongin tersier atau enggak, ya sekarang mau masuk kerjaan kan ada tuh apa namanya? Iya, Syaratan ya. Standarnya gitu, S1 fresh graduate gitu ya. Kalau mau tersier gitu, aku nggak meletakkan bahwa pendidikan adalah satu-satunya yang bisa, maksudnya pendidikan formal adalah jalan satu-satunya untuk mencapai tadi ya kesuksesan misalnya. Nggak ngomong gitu. Tapi kalau kita bicara pendidikan itu kan punya tujuan yang tadi kita bagaimana bermasyarakat, bersosial, mengorganize segala macam, terus mengkonsolidasikan isu sosial, terus soal mungkin ada rolling class rolling system yang harus digali dari pendidikan itu ya. Misalnya tadinya mungkin bapaknya tukang beca, tapi karena anaknya itu misalnya punya pendidikan tinggi, dia bisa akhirnya menambah penghasilannya dari keluarganya gitu ya. Apalagi sekarang sandwich generation segala macam kan, itu menurutku jadi apa ya? Jadi lingkaran setan kalau misalkan masih meletakkan pendidikan itu sebagai barang tersier gitu. Jadi yang anak orang miskin melahirkan orang miskin, pekerjaannya miskin, dia kawin lagi sama orang miskin, terus begitu. Nah, itu yang harus negara lihat gitu, perspektif soal itu gitu. Jadi ya itu ya tadi aku bilang apa ya? Ya meletakkan bahwa pendidikan itu adalah hak lah, bukan apa ya, bukan hadiah, pun pelayanan publik yang lainnya gitu ya. Jadi ketika kita misalnya protes, itu tuh hak kita loh gitu. Kita punya hak untuk protes gitu. Untuk berorganisasi kita punya hak untuk berorganisasi dan berserikat gitu. Jadi harusnya itu jangan sampai dibatasi gitu sama negara. Dulu ya kalau kita bicara soal sejarah kebangsaan kita bisa jadi merdeka itu kan karena banyak yang protes, banyak yang berserikat gitu. Tapi kenapa sekarang malah paradoks gitu ya? Kita harusnya bisa menciptakan banyak mahasiswa yang lebih kritis, yang lebih produktif, yang bisa membangun bangsa ini gitu sih. Oke. Betul. Nah, masuk ke Mas Arno nih. Tadi dijelaskan juga soal ekspresi ya, yang kemudian itu juga yang kemudian membentuk Dongker. Ekspresi ini kan berangkat dari cara pandang manusia itu sebagai suatu entitas yang unik gitu. Jadi terserahlah mau nyembah tiang Verboden ke, mau nyembah mau Tembok, ngapain ya. gitu asal tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyerang integritas fisik orang dan merugikan orang lain, itu yang kemudian jadi batasan gitu. Jadi sebenarnya kan salah kaprah juga kalau bilang hak asasi harus dibarengi dengan kewajiban asasi. Enggak juga, karena enggak ada istilah kewajiban asasi gitu ya. Nah, dalam konteks itu, dalam keunikan manusia, kemudian ekspresi yang sering diaktualisasikan teman-teman Dongker. Nah, ketika berbagai macam represi terhadap ekspresi itu masuk, khususnya di ruang-ruang kampus, apa sih menurut teman-teman Dongker gitu, khususnya Mas Arno, dampaknya kepada mahasiswa atau bahkan manusia gitu secara personal? Dampaknya tuh apa ya? Dia di manusia tersebut jadi naik level lah istilahnya, kayak yang dari SMA gitu ya.
jadi mahasiswa akhirnya punya banyak bentuk kegiatan dan ruang-ruang yang harus harus dia kerjakan untuk kegiatan dari turunan nilai si keilmuan gitu. Ya tadi akhirnya jadi berkembang aja sih kayak mereka tuh penting banget sih adanya itu untuk belajar salah tuh mahasiswa tuh sangat dimaklumi gitu. Maksudnya kayak saya kan ngalamin tuh ya dari semester 1 sampai semester sekian gitu. di terakhir tuh basic lagi yang ditanya sama dosen tuh. Beneran basic. Kita sidang tuh basic gitu. Lah basic banget ternyata ya. Kalau udah sekian banyak kita pelajari lu basic nih gitu. Emang boleh salah, boleh apa segala macem. Apalagi yang di luar akademik gitu, itu sebuah bentuk eksplorasi yang penting gitu. Ya emang gimana ya bahasanya mungkin ya jati diri tuh emang di situ lah bisa gitu. Saya pun pribadi gara-gara kampus sih saya akhirnya memilih jalan yang seperti ini walaupun emang agak ragu dulu gitu kan. Tapi kayak udah dijalani dengan enjoy dengan bekal dari ilmu-ilmu itu semua yang dipelajari itu dari ketemu orang sih. Belajar ketemu orang kayak ya tridharma mahasiswa kan ada pendidikan, terus pengabdi masyarakat, satu lagi penelitian. Itu kan real kepake juga gitu yang jadi bentuk berkembangnya tuh di luar akademik gitu. Dia di luar akademik ya, di luar mata kuliah segala macam. Itu yang jadi mendorong banget sih untuk berkembang. Tapi bukan berarti kalau nggak ada itu juga nggak berkembang ya. Mungkin beda juga sih nanti proses perkembangannya si mahasiswanya yang emang kalau dibatasi waktunya, dibatasi durasi dia harus lulusnya, kayak mungkin mentalnya kuat, mental baja, pinter jelas mungkin dia sangat pinter dia, cerdas segala macam, tapi gimana gitu. Oke. Nah, mungkin saya agak minggir dikit, pengen nanya suatu hal yang ini sebenarnya pertanyaan pribadi juga ya dan titipan juga dari teman-teman soal album baru apa namanya? Serius Necis ya. Ini album debut ya, debut pertama dari dan sangat salah satu pernyataan Dongker itu sangat keras soal menarasikan album ini. Apa namanya? Saya kutip langsung nih. Bagaimana kekuasaan mengintimidasi ruang personal yang rapuh gitu ya. Nah, tuh makna dan konteks pemaknaannya itu gimana nih? Bagaimana kekuasaan mengintimidasi ruang personal yang rapuh gitu. Apakah ruang personal mahasiswa yang terlilit utang pinjol, kemudian nggak bisa bayar kuliah, terus kamar kosnya masih didatengin polisi gitu, ataukah sesederhana itu, atau justru lebih filosofis gitu? Filosofis sih kebanyakan. Filosofis ya? Maksudnya kayak, nggak tahu ya, saya di kampus suka beranabel aja sih, maksudnya dulu ya. Sampai sekarang sih pasti anabel aja gitu. Karena cukup skeptis sih dengan kata sistem gitu, pasti skeptis lah. Maksudnya kadang di sistem keluarga pun kita masih ada perbedaan pendapat gitu kan, yang dimana itu harus punya titik kompromi yang sangat besar kan. Yang dimana kalau ngomongin sistem yang lebih besar lagi skalanya kan kadang titik komprominya tuh emang wah gimana ya gitu, harus banyak banget nih yang bisa ya unsur-unsur yang bisa mendorong bahwa ini yang terbaik gitu, sistem yang terbaik ya kayak gitu kan. Untuk mengupayakan itu agak sulit sih gitu. Makanya dari saya pribadi sih sebenarnya nggak tahu mewakili Dongker apa enggak gitu. Cuma pesimis aja sih itu. Nanti kita bikin podcastnya satu-satu ya, boleh. Masing-masing memaknai itu ya. Beneran emang sebuah kata-kata pesimis banget sih tentang sistem yang akhirnya tuh mempengaruhi ruang personal kita banget gitu maksudnya. Yang ada sistem negara apalagi di masyarakat urban apalagi pasti mempengaruhi banget lah cara pandang kita melihat dunia, hati kita melihat pacar kita, punya pakem-pakem gitu, apalagi ada teknologi yang informasi semakin cepat segala macem, itu mempengaruhi yang akhirnya untuk mencari titik kedamaian tuh agak susah. Jadi kita selalu tidak pernah damai ya kan, makanya kita bikin lagu sedih-sedih aja terus semua gitu. Ngapain nggak ada yang senang-senang? Ya, berarti yang senang-senang backingnya gede. Ya nggak ada masalah nih doi gitu. Ya gitulah mungkin ya. Tapi kebetulan kami selalu merayakan kesedihan lah seperti itu. Tapi emang dibalut dan
diposisikan dengan tegak lurus siapa yang paling disalahkan ya paling atas lah sistemnya gitu, negara lah gitu ya kayak gitu, bukan Tuhan sih itu mah ya beda gitu kan. Ya, akhirnya kan banyak lah pengaruhnya kayak alam kita, geografis kita hancur gitu kan, kayak mending kalau hancurnya dan dikelola dengan baik gitu, ini udah hancur dikelola entah kemana. Dikorupsi. Iya, dan segala macam udah konflik, udah apa kayak di Bandung kan banyak tuh konflik sama warga karena butuh bentuk-bentuk apa ruang dia di dalam pas untuk dijadikan sesuatu, tapi sampai sekarang nggak jadi tuh. Soalnya udah nangis-nangis bocahnya, anaknya ini udah ada. Duitnya kemana gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu yang selalu terekam di kepala saya sih Mas. Jadi kayak sangat skeptis lah saya sama itu. Makanya ya udah enjoy aja kayak gini lah Mas, ketemu Mas. Kayak gitu-gitu aja. Yang penting asik ya. Iya. Nah, ini saya takut kita kemana-mana nih. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir gitu ya. Agak serius pertanyaannya. Jadi kita udah banyak bahas soal pendidikan gitu, khususnya polemik yang belakangan hadir gitu soal biaya mahal. Mungkin masing-masing narasumber bisa memaknai sendiri gitu ya. Pertanyaannya, seharusnya bagaimana pendidikan itu dinikmati dan seharusnya seperti apa dia difungsikan gitu. Mungkin bisa dari Mbak Sari dulu. Pendidikan itu karena hak, maka harus memanusiakan manusia. Karena pendidikan memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya tuh butuh pendidikan. Wah. Iya kan? Betul, ya, sepakat. Mungkin dari musik atau lagu-lagu yang kritis dari teman-teman Dongker itu lahir dari bagaimana teman-teman Dongker punya proses pendidikan itu sendiri kan. Dapat bisa menganalisa sosial, bisa melihat konteks masyarakat, maka ada ide gitu ya untuk menciptakan itu. Sama ketika kita bicara soal pendidikan gitu ya, mau apapun profesinya, saya pikir pendidikan itu harus bisa jadi jawaban untuk mengasah kita. Dan bagi yang berpendidikan pun gitu ya, jangan cuma melangit tapi juga jangan lupa untuk menginjak bumi gitu, karena masih ada konteks hari ini yang mungkin nggak punya privilege kayak kita bisa mengenyam pendidikan, dan itu juga harus kita pikirin bersama gitu. Itu sih dari aku. Oke. Nah, Bung Gini gimana Bung? Apa untuk harusnya pendidikan itu Dinikmati dan bagaimana dia difungsikan gitu. pertama-tama kalau kita mau menikmati sesuatu kita harus punya dulu kan. Iya kan? Jadi kita nggak akan mungkin bisa menikmati sesuatu kalau barangnya nggak ada gitu. Oke. Jadi bagaimana kita akan memfungsikan pendidikan, akan diarahkan kemana gitu pendidikan itu, ya pertama-tama harus bisa diakses sama semua orang dulu berarti. Hanya ketika dia bisa diakses sama semua orang, maka semua orang kemudian punya kapasitas secara otonom untuk menentukan akan digunakan seperti apa pendidikan itu. Jadi itu kalau menurutku ya terkait apa pendidikan. Dan tadi aku sangat sepakat terkait apa hak dan seterusnya kalau berbicara pendidikan. Dan mungkin terkait tadi ya apa pendidikan sangat penting tentu saja, dan maka itu apa saya lah terutama apa yang tergabung juga sama kawan-kawan yang sedang bergerak, kami dengan percaya diri untuk mengatakan bahwa pendidikan itu seharusnya gratis dan dia harus bisa dinikmati dan bisa diakses oleh semua kalangan, nggak melulu melihat dari latar belakang ekonominya tadi punya privilege dan lain sebagainya, tapi pertama-tama dia memang harus bisa dinikmati dan bisa diakses sama semua kelompok. Karena tadi ya selain dia hak, karena ketika kita tadi nggak bisa mengakses itu, tadi banyak hal yang kemudian tadi ya akan berdampak ke depannya gitu. Tadi kayak apa ketika dia nggak diberikan gitu secara cuma-cuma, implikasinya akan sangat besar gitu. Bagaimana akan berdampak pada kita, bagaimana kita akan melihat segala sesuatunya apa secara kotak-kotak, kita nggak bisa melihat kesaling perhubungan kita dengan banyak hal gitu. Kita akan menjadi seseorang yang individualis, yang nggak bisa memahami konteks yang ada di sekitar kita. Jadi menurutku itu pertama-tama sebelum kita berbicara pendidikan apakah akan berdampak terhadap kemajuan bangsa dan lain sebagainya, untuk tahu itu ya kita harus dikasih dulu dong pendidikannya. Kalau nggak dikasih kayak gimana kita mau jawab? Itu mungkin. Oke. Mungkin nyambung langsung ke Bung Arno.
Iya, sepakat sih sama Bung satu ini, sama Mbak juga luar biasa, sepakat. Jadi kayak saya bagaimana cara menikmatinya kan? Ya pendidikan harus dibumikan gitu, harus bisa apa ya, semua orang punya itu karena itu sebuah hak gitu kan. Jadi kayak bagaimana cara kita menikmatinya, apalagi ya dengan sekolah atau berpendidikan yang tanpa ketakutan atau kekhawatiran gitu. Ketika ada konteks ketakutan kekhawatiran, kita nggak fokus apa yang kita kerjakan di depan gitu. Bahkan mungkin itu hanya selewat gitu kan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu ya. Karena hal-hal yang seperti itu sih kadang takutnya itu berdampak apa ya kepada mindset mungkin generasi emas nanti yang dikatakan Mbak tadi gitu ya, tentang bagaimana cara berekspresi gitu yang dimana di luar dari bentuk kebakuan dari keilmuan, atau bahkan kalau kita pengen menjadi negara maju gitu, melihat contoh negara maju ya semua orang berkarya, bahkan tukang tambal ban di sana tuh teknisnya keren banget gitu. Tukang bengkel di Jepang tuh juga luar biasa gitu, proper dan sekali dibayar juga mahal gitu. Jadi bisa jadi di semua lini bentuk kebutuhan masyarakat tuh udah profesional aja sih semuanya ketika kita dapat pendidikan gitu. Itu baik sih lah untuk masa depan di kemudian hari. Apalagi kalau punya attitude yang kita harus apa ya, kayak punya dorongan berkarya gitu ya. Membangun atas kebutuhan dasar dari masyarakat atau dari diri sendiri. Dorongannya dari situ udah kuat. Insya Allah keren lah. Indonesia keren gitu. Nah, mungkin ini beneran yang terakhir ini. Tapi dari bukan. dari Bung Beni mungkin terkait dengan apa yang sedang kita sama-sama lakukan gitu, upaya-upaya advokasi untuk mendorong adanya pendidikan sebagaimana yang tadi diharapkan kita sama-sama gitu, pendidikan yang membebaskan, alih-alih membelenggu, pendidikan yang aksesnya inklusif gitu, yang murah, yang bisa diakses banyak orang. Tapi ternyata realitanya negara sebagai pemangku kewajiban tidak melaksanakan itu. Dan harapan Bung Beni apa nih terkait dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan gitu? Khususnya mungkin ajakan-ajakan juga kepada teman-teman lain atau teman-teman lintas sektor gitu ya, teman-teman lintas generasi untuk juga turut mendorong adanya akses pendidikan sebagaimana yang kita idealkan tadi. Oke, mungkin ya kalau apa yang menjadi harapan tadi tentu ya pendidikan bisa gratis ya. Itu kan harapan besarnya kan itu. Tapi mungkin sebelum menuju ke gratis kan dia percaya itu nggak mungkin lah tiba-tiba hadiah pemerintah yang kayak hari ini tiba-tiba ini ada giveaway nih, nikmati pendidikan gratis. Giveaway-nya penjabat kepala daerah kemarin ya. Oh. Beda. Jadi nggak mungkin kita akan secara ya nggak masuk akal gitu mengharapkan tiba-tiba, karena kemarin kan mungkin aku kontakkan kayak statementnya salah satu presiden terpilih ya, pendidikan harusnya gratis kata dia, UKT itu harusnya bla 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 macam, bagus lah ya, kalau di media sangat bagus ya, gitu. Tapi apakah kita akan melandaskan harapan kita atas statement yang seperti itu gitu? Kan kita kan nggak historis ya, kita tahu siapa yang berbicara, dalam konteks apa dia berbicara, apakah itu hanya sebatas lip service doang atau seperti apa. Maka kalau menurutku untuk dapat pendidikan itu gratis, ya paling nggak kita sebagai subjek yang sadar, mahasiswa, orang tua dan lain sebagainya ini juga harus juga bergerak kalau menurutku. Nah, dalam hal ini saya atau kami gitu di Apatis nggak mengatakan bahwa kami yang menginisiasi atau kami yang mempelopori, terlalu besar lah kalau itu. Tapi kami yang juga bagian dari warga negara Indonesia sedang berupaya untuk melakukan sebuah movement gitu, melakukan gerakan yang cita-citanya adalah pendidikan gratis. Langkah-langkahnya tadi disinggung ya, melakukan somasi, ke depan juga akan melakukan gugatan, judicial review dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting kalau menurutku, bagaimana ya tadi, nggak hanya mahasiswa yang kemudian melihat bahwa persoalan pendidikan yang semakin mahal ini hanya masalahnya mahasiswa dan orang tua yang memutuskan anaknya untuk berpendidikan. Tapi ini masalah kita bersama, karena implikasinya kan banyak ya tadi ya. Kita akan semakin susah untuk berekspresi secara ya ekspresi kita akan sangat normatif gitu. Kita akan susah membayangkan sesuatu hal-hal yang ada di dalam kotak gitu, yang ada di luar kotak gitu. Maka dari itu
Ya, saya dari Aliansi Pendidikan Gratis mengajak bahwa ini harusnya bisa menjadi fokus dan concern kita bersama, dan kami bisa dihubungi di sosial media. Apa nih? Nih bisa nih. Apatis. Nanti bisa nih. Aliansi Pendidikan Gratis bisa Apatis. dikontak. Wes. Begitu juga mungkin ada kawan-kawan atau rekan-rekan, terkhusus kawan-kawan mahasiswa baru yang sekarang mengalami langsung ingin banding UKT ditolak, ketika ingin daftar ulang nggak mampu, kemudian udah keterima di UI atau keterima di ITB, tapi pas ngeliat biayanya kayaknya orang tua nggak sanggup. Bisa untuk menghubungi kawan-kawan Apatis. Ya, jaringan-jaringannya cukup tersebar ya di beberapa daerah di Indonesia. Jadi ya, kami nggak bisa menjanjikan apakah akan menyelesaikan masalah, tapi kami bersedia untuk kemudian bisa mendampingi kawan-kawan supaya bisa untuk memperjuangkan hak yang tadi. Mungkin itu. Luar biasa. Wey. Luar biasa, Bung. Nah, saya jadi nggak enak kalau mau menyimpulkan ya. Jadi biar teman-teman yang nonton yang kemudian menyimpulkan. Nah, apa yang sudah disampaikan Bung Beni tadi sudah mengakhiri apa yang jadi diskusi kita hari ini. Kita bertemu di ruang kedap suara selanjutnya.